sebenarnya di rumah itu sepi, nggak ada orang sama sekali kan. Oke. Nah, aku Terus? di kamar, dia naik ke kasur. Lah, kok bisa? Nah, nggak tahu tuh, Kaget dong kamu? kaget. Aku diem, langsung 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 nge-freeze. Emang nggak boleh ayah meluk anak perempuannya. Oh, Dia bilang, modusnya iya, gitu. dia bilang gitu. Terus, enggak, cobain aja sekali, katanya gitu. Ya, Terus? sekali aja, katanya gitu-gitu. Terus aku nggak mau kan, maksudnya kayak, apaan sih, nggak mau gitu. Dia maksa kan, terus ditarik, mau masukin gitu ya. Udah pernah kan Tapi jam itu? pintunya dikunci. Enggak, Ya ampun. nggak nyangka gitu ya. Maksudnya kayak, kok bisa gitu loh kakak sama ayah aku berani kayak gitu. Kali ini aku mau ceritain tentang kehidupan aku yang tinggal bareng sama ayah sama kakak tiri aku. Ayahnya ayah kandung. Ayah tiri, Ayah tiri, kakak tiri. iya, Kakak tirinya cowok. cowok. Kakak tiri cowok. Mama ada? Mama ada. Oke, jadi kamu sebelumnya kamu ditinggal sama papa itu karena ditinggal meninggal atau cerai atau bagaimana? Waktu mama masih hamil aku, ayah kandung aku ini pergi gitu. Jadi sebelumnya memang nggak ada cerai, nggak ada apa-apa, tapi pergi. Oh, jadi kamu nggak tahu Iya, bentuk ayah kamu nggak seperti tahu apa dan nggak wajahnya? pernah lihat fotonya juga nggak pernah. Nggak pernah ditunjukin Nggak sama pernah. ibu. Oke. Jadi waktu aku umur 3 tahun, barulah mama aku ini nikah lagi sama duda anak satu gitu. Oke. Jadi ayah tiri aku ini sudah punya anak juga sebelumnya. Anaknya ini ya kakak cowok aku itu. Bedanya berapa tahun kamu sama kakak tiri? Bedanya lumayan jauh sih Kak, sekitar 5-6 tahunan lah Ya, gitu. ya, ya. Jadi eh, semenjak mama sama ayah tiriku nikah ini, aku kan sebelumnya belum pernah ya kayak tahu sosok ayah gitu kan, aku nggak tahu. Nah, jadi yang aku harapkan dari ayah tiri aku ini ya aku bisa ngerasain lah gitu gimana rasanya Kasih punya sosok sayang. ayah gitu kan. Tapi ternyata ayah tiri aku ini kasar orangnya. Jadi mungkin karena umurnya masih terbilang masih muda juga ya Kak, ayah tiri aku ini. Jadi mama aku ini nikah sama berondong jadinya. Jadi Umur berapa emang ayah masih kamu? sekitar umur mama aku ini 45, 46, ayah aku ini kira-kira 37, 36 tahun lah. Masih ya lumayan jauh lah ya Beda 10 perbedaan. tahun lah ya. Iya. Tapi kamu berarti kan dirawat dari kecil sama ayah kamu ya? Nah, waktu aku SD itu keluarga aku, ayah aku dan mama aku, kakak aku ini mereka pindah ke Kalimantan karena ayahku kerja di sana. Jadi karena waktu itu aku masih nanggung gitu ya, sekolahnya kelas 3 SD, jadi aku dititipin sama uwa aku. Gitu. Oh, jadi kamu nggak deket dong sama Enggak sama deket. si ayah tiri itu? Jadi ketemu laginya itu waktu aku kelas 2 SMA. Oh, pantes. Jadi Gitu. satu rumah laginya tuh pas aku kelas 2 SMA. Jadi kumpul lagi satu rumah. Gitu. Nah, jadi waktu itu gimana ya, ayah tiri aku ini orangnya kasar, keras gitu ya. Jadi dia ini tidak banyak omong tapi pakai tangan gitu. Jadi kalau misalkan dia emosi langsung pakai tangan gitu maksudnya. Dari kecil kamu udah tahu dia begitu apa pas kamu balik setelah SMA kelas Dari 2? kecil dia gitu, tapi dia nggak nyerangnya ke aku, Ke dia ke mama. mama. Jadi aku nyaksiin mama. Jadi mama selalu jadi bantalan ya? Iya, mama terus yang diserang. Tapi waktu aku kecil itu kakak aku yang cowok ini dia nggak temperamental, jadi dia pendiam orangnya. Nah pas aku ketemu lagi, pas udah gede, ternyata mereka berdua nih sama. Ternyata sifatnya ya mungkin karena ya Anaknya. anaknya, jadi ya mungkin nurun sifatnya ke dia. Jadi kayak misalnya kasarnya itu mukul tangan ke badan atau lempar barang atau Lempar bagaimana? barang, lebih ke lempar barang gitu.
Jadi kadang ngebentak. Jadi orangnya ini sama dua-duanya, kakak aku sama ayahku ini orangnya nggak banyak omong, tapi sekalinya ngomong tuh dia ngebentak keras, terus kayak ngelempar barang kayak gitu. Oh, oke. Nah gitu, jadi karena sifat mereka yang kayak gitu, aku jadi takut karena di rumah juga aku cewek satu-satunya, anak cewek satu-satunya kan. Jadi aku nih nggak deket lah sama mereka berdua ini ceritanya. Nah waktu itu mungkin karena gimana ya, mungkin karena udah lama banget gak ngeliat aku, jadi si ayah aku ini mau apa ya, memperbaiki hubungan mungkin ya, jadi kayak dia mau bisa lebih dekat mungkin sama aku. Nah tapi karena aku tahu dia orangnya kasar, jadi aku sering menjauh. Jadi kalau misalkan ada dia di satu ruangan yang sama, kadang nanti aku pergi, tapi sebenarnya dia tuh mungkin mau lah ngobrol sama aku atau gimana. Nah, aku nih sering banget menghindar dari dia, menghindar terus sampai pada suatu hari itu ceritanya di rumah itu sepi, nggak ada orang sama sekali kan. Oke. Nah, aku Terus? di kamar, ceritanya di situ cuma ada aku doang sendiri di kamar. Nah, terus ayahku manggil lah gitu, teh ayo makan, kayak gitu. Terus aku cuma Tuh kamu bilang, nggak menghindar tuh, padahal cuma berdua. nah aku di kamar tuh posisinya, di kamar. Ah, beda ruangan ini Iya, gitu beruangan, kan. dia di luar kan. Teh, ayo makan. Terus aku bilang, oh iya ya, gitu. Iya doang, tapi aku nggak keluar kayak cuman, iya ya, iya. Nah, terus udah gitu, eh diketok lah kamar aku, karena aku nggak keluar-keluar mungkin ya. Jadi diketok kamarnya, dibawain makanan. Ini teh, makan, katanya. Terus aku aneh kan, karena sebelum-sebelumnya, Tumben. iya nggak pernah kayak gitu. Tumben nih, kok baik banget gitu kan. Saya, ini teh, makan, katanya. Oh iya makasih. Nah setelah hari-hari setelah itu dia jadi lumayan perhatian lah ke aku, kayak misalkan dia dari luar, terus nanti dia ikut apa ngebeliin aku makanan. Jadi nah karena perhatian-perhatian kecil yang mulai dia kasih ke aku jadi mulai terbuka lah hati aku, kayak oh mungkin dia sudah mulai berubah gitu ya, jadi lebih baik. Membaik. Nah aku mulai membuka hati aku lah, cobalah mungkin mungkin sudah berubah, jadi aku maulah gitu bisa deket kan sama ayah. Nah terus aku tuh di rumah punya kebiasaan buruk, jadi kalau aku diem di rumah aku tuh selalu ngunci pintu. Jadi aku diem di kamar, aku main HP, pokoknya aku diem di kamar, terus lupa makan, lupa mandi. Jadi aku tuh selalu, Mager ya? iya karena mager kan kalau misalkan, Anak zaman sekarang banget. iya jadi cuma Nggak ada Netflix, effort. iya kayak cuma Netflix. Netflix doang di kamar. Karena kan aku juga jarang di kamar kan, jadi misalnya aku jarang di rumah juga, kadang aku kerja gitu kan. Nah jadi soalnya aku di rumah, aku cuman ya diem doang di kamar. Nah mungkin karena kebiasaan aku yang itu, ayahku nih marah. Marah, akhirnya pintu kamar aku ini dicopot, Kak. Hah? Iya, dilepas. Tapi mama tahu. Mama tahu. Jadi alasannya tuh karena nanti tuh kalau misalkan anak kamu di dalam kenapa-napa, dia ngunci pintu terus, nanti tanggung jawab siapa? Ada apa-apa nanti. Iya. Nah, soalnya kan aku diem di kamar lama, terus aku ngunci pintu kan. Nah, jadi alasannya tuh karena takutnya aku di dalam kenapa-napa, nggak ada orang yang tahu gitu kan, nanti susah. Akhirnya pintu kamar aku ini dicopot, diganti pakai tirai. Pakai tirai. Jadi Nggak ada kuncinya. Orang bisa nah masuk. itu dia. Nah jadi tadinya aku kesel kan, maksudnya kayak aku kan anak perempuan, maksudnya kayak di situ kan Nggak banyak punya laki-laki. privacy ya. Iya, jadi aku tadinya aku komplain juga tuh ke mama, maksudnya kayak kalau mau copot slot pintunya aja, maksudnya nggak usah sampai dicopot sama pintu-pintunya Iya, gitu parah. loh, ya kan? Maksudnya kayak copot aja slotnya, atau biar aku nggak bisa kunci atau gimana gitu, atau kuncinya diambil atau kayak gimana. Terus kata mamaku tuh tipe orang yang udah teh nurut aja. Takutnya nanti dibal-bal lagi. Iya takutnya gitu, udah teh nurut aja kata mamaku gitu. Nah, aku takut nanti imbasnya ke mamaku juga kan, jadinya kayak ya udahlah gitu, ya udahlah nurut aja gitu. Kita udah lama juga kan nggak ngumpul-ngumpul lagi, ini kan saya awal yang baru gitu buat aku juga. Dan akhirnya aku nurut. Seminggu 2 minggu lancar lah, nggak ada apa-apa gitu dengan tirai itu tuh biasanya. Nah terus selang 3 minggu ada lagi tuh momen aku di rumah sendirian sama ayah aku doang. Mama kemana emang?
Mamaku tuh suka pergi gitu Kak sama ibu-ibu, maksudnya kayak yang nongkrong lah nanti kemana gitu loh kayak. Jadi jarang di rumah juga karena sering warawiri juga sama ibu-ibu di komplek gitu. Nah, Terus? itu masih siang jam 10 pagi. Nah, aku di rumah sendiri kan. Aku di rumah terus diteriakin lagi sama ayahku. Teh gitu. Pertamanya teriak teh gitu dong. Terus aku nggak jawab kan, aku diam. Terus teriak lagi teh gitu, mungkin disangkanya ngecek dulu aku ada di rumah atau enggak gitu kan. Terus aku teriak ya kenapa ya gitu. Ini makan kata dia gitu. Ya aku jawab gitu. Udah iya iya aja, nggak keluar keluar kan. Emang kamu Datanglah, nggak pengen makan, nggak pernah keluar itu? kan aku di rumah tuh paling kayak cuman weekend, paling kayak kalau nggak hari Sabtu. Jadi aku waktu itu posisinya lagi kerja di rumah sakit, jadi kan Oh, liburnya kan paling cuman seminggu sehari. jadi pengen me time lah Iya, ya. jadi pengen nggak ngapa-ngapain seharian diem aja gitu kan. Nah, jadi dibawain lah makanan, teh ini makanan gitu. Terus aku yang main HP aja gini kan, kayak iya ya makasih udah tuh. Aku ngebelakangin. Nah, aku pikir ayahku ini langsung pergi. Ternyata enggak, dia diam dulu di situ. Diam dulu di situ. Kamu ngelihat? Enggak, aku ngebelakangin. Jadi posisinya aku tuh main HP sambil miring ngebelakangin ke pintu. Terus dia diem di situ, dia naik ke kasur. Lah, kok bisa? Nah, nggak tahu tuh. Kaget dong kamu? Kaget. Aku diem, langsung langsung nge-freeze. Langsung nge-freeze gitu. Iya, kayak Ini orang, deh ngapain nih? ya kan? Iya, langsung kayak, duh, Lancang gitu ya. maksudnya kayak aku takut, maksudnya di situ aku bingung, aku takut jadi aku diem kan, aku diem. Pertama dia cuman tiduran aja. Terus dia bilang, adem ya teh kamar kamu. Kasurnya itu single atau yang double? Yang double. Oh iya, kamu yang lebar Iya, kasurnya. yang lebar. Terus dia bilang gitu, adem ya kamar Adem kamu. ya teh Kamu kamar pakai AC kamu. kamarnya? Pakai AC. Oke, terus? Adem ya teh kamar kamu. Terus aku jawab gitu aja, sambil scroll TikTok walaupun tangan tuh sebenarnya udah Deg-degan iya ya? kayak aduh ini ngapain gitu. Terus udah dia diem, pertamanya tidurnya ya biasa telentang gitu. Terus kayak di Tidurnya tidur beneran atau tidur sambil melek gitu? aku nggak ngeliat, Rebahan gitu. Oh, aku nggak kamu ngeliat enggak mau karena ngeliat. aku ngebelakangin kan, jadi dia tidurnya tuh di belakang aku. Pertamanya kayak Kamunya posisi duduk atau tidur? tiduran Oh, kayak itu ya? di kasur. Ya, jadi Kayak miring, gini. Oh, miring miring gini. gini. Oke. Jadi dia tidur di belakang aku, jadi aku ngebelakangin dia posisinya. Terus dia diam kan pertamanya. Terus udah diam, tiba-tiba dia meluk Dari belakang. dari belakang. Eng. Terus aku, Jeng. iya, aku nge-freeze banget dong. Iya. Wah, ini orang ngapain nih? Terus kayak Kamu sedikit pun tidak bergeming. aku nggak berani Kak, karena aku tahu. Mikir ya, Iya kan, takut mama diapa-apain gitu. kalau misalkan aku teriak takutnya aku yang habis di situ, karena nggak ada orang kan di situ Iya, posisinya di bener. rumah. Aduh ini gimana ya, kayak aduh gue harus gimana ya, gitu bingung kan. Aku mulai giniin lah tangannya, Maksudnya kayak diawasin gitu ya, biar biar kayak gak usah meluk gitu. Terus pas aku giniin sama dia malah makin dieratin meluknya. Terus tanpa sepatah kata pun. enggak, dia diam. Jadi mungkin ceritanya itu dia pura-pura tidur atau gimana kali, aku nggak ngerti ya. Pokoknya dia diem, tapi sambil yang gitu, sambil meluk. Terus aku diem, aduh aku bingung kan, aduh gimana ya. Nah, terus dia ngomong gini, emang nggak boleh ayah meluk anak perempuannya. Oh, Dia bilang, modusnya iya, gitu. dia bilang gitu, emang nggak boleh ayah meluk anak perempuannya sendiri. Terus aku, ya gimana maksudnya kan, kita kan nggak pernah ketemu lama, maksudnya kayak Kok tiba-tiba? iya, walaupun udah jadi ayah tiriku kan maksudnya itu masih asing lah gitu buat aku kan, karena aku nggak pernah sebelumnya kayak gitu. Betul. Kayak dia meluk, karena aku kayak ya udahlah gitu, mungkin dia cuma niat mau lebih deket aja sama aku, soalnya kan aku lihat di orang-orang kan anak perempuan itu emang deketnya sama ayah kan, jadi aku mikirnya oh mungkin dia maunya aku sama dia itu bisa sedekat itu kayak anak perempuan lain sama ayahnya. Udah tuh aku mulai kayak udah nggak apa-apa, mungkin kayak gitu, udah positive thinking. Sudah gitu tiba-tiba tangannya bergerak naik naik naik. Nah di situ aku udah mulai panik nih, maksudnya kayak aduh ini gimana ya, kayak dia udah naik naik naik, terus dia mulai ngeraba aku di situ.
Nah di situ aku mulai tuh, Mm-mm. ya aku gituin kan. Terus dia "Shh," gitu. Hmm. Pas udah Mm-mm. diraba-raba-raba, untungnya mamaku pulang. Alhamdulillah, mari kita ucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Kasihan ya kamu ya. Iya Aku jadi kayak bener, aku langsung pas mm-mm, truk gitu bunyi mm-mm, pintu kebuka, dia mm-mm. langsung Oh, nyambut langsung panik tangan, dong iya dia, nyambut tangan langsung bangun pergi. keluar. Mm-mm. Heeh. Langsung keluar, Emang ada CCTV di rumah nggak kamu? ada. Hmm. Terus itu aku langsung kayak terima kasih. Mm-mm. Tuhan kan langsung kayak Abis itu kamu, lega banget di kamu situ. khawatir dong. Iya, aku takut Masih kan. stay di situ gimana? Nah makanya aku kayak aduh gimana ya, maksudnya kayak Mm-mm, ini udah mulai berani nih, aku mm-mm, bingung gitu mm-mm, kan. Terus aku mau cerita ke mama juga, aku bingung, takutnya mm-mm, kalau misalkan mama tahu marah terus nanti berantem mm-mm. kan. By the way, itu tiba-tiba kamu balik lagi ke rumah mama pas kelas 2 SMA, gimana ceritanya? Nah jadi waktu itu kan, waktu SD itu ayah aku itu kan dia kerjanya pindah-pindah gitu. Jadi waktu itu Hmm, pindah ke Kalimantan gitu kan. Jadi hmm, karena aku masih nanggung sekolahnya kelas 3 SD, akhirnya kata mamaku udah kamu tinggal aja lah sama Ua gitu. Karena kebetulan hmm, Ua itu waktu itu jadi kepala sekolah di salah hmm, satu SD, jadi biar gampang masuknya, jadi ikut aja sama Ua. Karena aku diurusin sama Ua aku sampai kelas 2 SMA itu. mm-mm, Nah, pas aku kelas 2 SMA itu kontrak kerjanya udah habis di Kalimantan. Jadi mamaku balik. mau ngumpul lagi lah, ayo Mm-mm, sekeluarga gitu biar nggak mm-mm, misah-misah. Akhirnya cari rumah di daerah Jakarta, akhirnya tinggal lagi satu rumah gitu. gitu. Terus, Nah, akhirnya udah tuh aku bingung kan, aku mau cerita ke siapa, aku bingung gitu. mm-mm, Aku ceritalah sama uwa aku ceritain kejadiannya gini-gini. Terus uwa aku panik, terus kayak, tapi kamu gak diapa-apain kan? mm-mm, Eh, belum belum sempat diapa-apain sih karena untungnya mama pulang gitu kan. mm-mm. Terus kata, ya udah katanya gak usah cerita ke siapa-siapa. Kayak, Oh, ke mama pun nggak usah. Katanya, takutnya kalau kamu cerita sama mama nanti ini panjang urusannya. Takutnya Nanti dia nggak ngaku. mm-mm, Terus dia nanti malah malah kasar. takutnya dia playing victim. Yes, Takutnya gitu. nanti aku disangkanya ngarang cerita buat Betul. ngejatuhin dia katanya. Fitnah. Jadi kata Mm, aku udah lebih baik kamu udah diem aja, maksudnya kayak mm-mm, udah cerita sama Uwa udah cukup, yang penting udah ada orang yang tahu gitu. mm-mm. Jadi sampai sekarang aku nggak ceritain itu ke mama kan. Tapi kamu masih stay di rumah itu? Aku masih stay di rumah Waduh, karena serem orang tua dong. aku juga strict banget. Jadi aku pulang agak malam pun dicariin pada Hmm, saat itu ya. Pada mm-mm, saat itu aku di mm-mm, rumah. Nah, terus besok-besokannya dia nggak berani lagi. Nggak berani mm, lagi masuk mm-mm, ke rumah. Nah, waktu itu aku sempat ngadu juga ke pacarku. Waktu itu kan aku punya pacar tuh. mm-mm, Aku ngadu sama dia tentang kejadian ayah aku itu. Nah, pas aku tinggal HP, jadi aku lagi ngecas, aku tinggal HP-nya, ada notif dari pacarku. Nah, kebetulan notifnya itu dia nanya, di rumah gimana? Aman? Katanya. Ayah kamu nggak ada macam-macam lagi kan? Nah, dibaca. dibaca sama kakak aku, Kakak tiri. kakak tiri aku. Hmm, Nah, pas aku balik lagi ke HP, dia lagi baca. Tarik aku, terus? sini, kayak gitu. Hmm, Tarik aku ke kamar kan. hmm, Eh, itu maksudnya apa? Lu hmm. udah ngadu-ngadu apa sama pacar lu? Kata dia gitu. Oh, nggak Marah terima dia. dia. Mm-mm. Enggak ada apa-apa. Lu apa? Enggak, jujur aja kata dia. Hmm, Jujur aja lu ada ngadu-ngadu apa? Lu ada cerita yang enggak ya ke cowok lu? hmm, Caper lu ya kata dia gitu. hmm, Terus aku bingung kan mau jawab apa. Terus kayak, hmm. ini tuh akhirnya aku ini apa? Jujur lah ke dia. Ini tuh kelakuan bapak lu, tahu nggak? Heeh, heeh. Aku bilang Akhirnya gitu. dibuka lah gitu. Mm-mm. Maksudnya apa? Katanya. Hmm, Iya kemarin dia berani megang-megang gitu. hmm, Megang-megang gimana maksudnya? Katanya. hmm, Ya megang-megang kayak gini 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 gini. Ah nggak mungkin. Pasti hmm, lu ngarang cerita kan gini hmm, gini gini. Terus aku bilang enggak serius. Itu hmm, bapak lu berani kayak gue gitu gitu. Nggak mungkin bapak gue berani kayak gitu. Pokoknya di situ aku hmm, cekcok cekcok. hmm, Akhirnya dia ngancam. Awas ya kalau berani cerita-cerita lagi ke orang kata dia. hmm, Saya aku diam. Dan akhirnya dia pergi kan. hmm, Nah udah tuh. Udah selesai. Hari-hari berlanjut lagi. hmm. Nah, di situ kakak aku eh, masuk ke kamar aku kan. Dia Lah. tanya, Heeh. mau ikut gak? Kata dia gitu. Kemana? Makan di luar.
semuanya ikut katanya. Lu doang yang nggak mau ikut nggak? Terus Hmm. gue bilang enggak, udah capek, aku Hmm. bilang gitu kan. Hmm. Ya ini semuanya pergi, lu nggak mau ikut? Hmm. Enggak kak, capek. Hmm. Oh ya udah, pergilah dia, aku sendiri kan di Hmm. rumah. Hmm. Nah aku pikir tenang aku di rumah, saya kayak udah Hmm. aku di rumah sendiri nih, Hmm. enak. Ternyata dia balik lagi ke rumah. Nggak jadi pergi atau udah pergi selesainya Jadi udah? dia nganter, Mm-mm. tapi dia pulang lagi ke rumah, Oh, jadi dia cuma nganterin nganterin doang. doang. Terus? Nah, nganterin, dia masuk kamar aku. Hmm. Alasannya numpang ngecas. Kata dia gitu. Hmm. Loh, nggak ikut makan? Udah, kata dia gitu. Hmm. Udah tuh. Nah, terus dia udah ngecas, diam-diaman. Terus dia manggil, Dek, kenapa? Kata. Coba sini deh, cerita. Kata dia. Cerita apa? Itu yang gue baca di HP lu. Coba ceritain aja jujur. Gimana ya, nadanya tuh baik-baik gitu ngomongnya, Hmm. pelan-pelan. Hmm. Sini, sini, sini cerita katanya. Hmm. Sini duduk sini kata. Hmm. Cerita katanya. Terus aku nurut lah, aku duduk kan. Hmm. Itu gimana katanya. Terus aku ceritain, tapi janji ya jangan bilang mama, Hmm. jangan bilang sama yang lain juga. Ya nggak apa-apa. Hmm. Saya diceritain, cerita cerita cerita. Nah aku pikir setelah aku ceritain itu responnya bakal, Ngebela. iya, dia malah nanya gini, emangnya lu sama pacar lu sebelumnya nggak pernah kayak gitu? Lebay Hmm. banget. Dia malah ngebela bapaknya ya. Iya, so aku bilang kayak, ya beda dong konteksnya, ini kan Iya. ayah Iya, gitu. hubungannya kan beda. Iya, maksudnya Mm-mm. beda kan. Maksudnya Mm-mm. ini kan ayah loh, maksudnya Mm-mm. statusnya bukan yang pacar atau gimana gitu. Mm-mm. Terus dia gini, kalau sama gue mau gak? Lah. Terus aku kayak, Heeh. lah maksudnya apa? Ya Heeh. kita kan nggak ada hubungan Hubungan darah darah. gitu. Masa sih lu nggak mau? Kata dia gitu. Oh, dia bilang gitu. Mm-mm. Padahal enak tahu, lo nya aja yang belum nyobain. Dia bilang gitu. Mm-mm. Terus aku bilang, ih apaan sih gitu kan. Heeh. Udah, ngecas dulu aja. Terus aku Mm. bilang gitu, udah ngecas dulu aja. Nah, Mm. terus dia nahan, ciuman deh sekali, Oh. boleh nggak? Dia ngomongnya gitu. Terus? Ya nggak boleh lah, pikir aja sendiri gitu. Ya, Mm-mm. ya kali masa gua Mm-mm. mau, maksudnya lu kan Mm-mm. kakak gitu loh. Mm-mm. Terus nggak, cobain aja sekali, katanya gitu. Ya Terus? sekali aja, katanya Mm. gitu-gitu. Terus aku nggak mau kan, maksudnya kayak Mm. apaan sih, nggak mau gitu. Mm. Terus dia narik, dia nyosor Hmm. di Kamu nggak bisa situ. nolak, nggak bisa. Aku nolak Mm. tapi ditahan sama Ditahan. dia, jadi nggak bisa kemana-mana. Mm-mm. Terus Terus? ya lah di situ. Mm-mm. Nah, terus sambil dia mulai ngeraba-raba yang lain kan, sambil Mm. ngeraba-raba tangannya. Terus aku tepis tangannya, maksudnya kayak gak usah, maksudnya Mm-mm. berusaha ngelawan lah di situ Mm-mm. walaupun Mm-mm. susah gitu ya. Mm-mm. Dia nyium nyium sambil ngeraba-ngeraba. Terus dia bilang gini, kemarin sama ayah nggak sampai gini kan, Mm. kata dia gitu. Terus dia Mm. tetap, karena aku mulai berisik mungkin ya, mungkin takut ada orang yang dengar atau gimana, Mm. akhirnya sama dia dilepas, dia pergi. Mm. Dia pergi tuh. Nah pas dia pergi aku nangis kan, karena Mm-mm. aku ngerasa aduh ini udah nggak bener di sini, maksudnya Iya, kayak ini ayah, bapaknya, iya anaknya ayah sama ayahku juga. gini, maksudnya Mm-mm. apa kakakku juga berani kan kayak Mm-mm. gitu. Ini Mm-mm. wah ini udah nggak bener, ini Mm-mm. bakalan kedepannya kalau aku terus-terusan di sini pasti bakal Bahaya. ada kejadian yang lebih dari itu. Nah, itu dia. Minum dulu, minum. Sebelum ke cerita berikutnya. Terus apa yang kamu lakukan? Akhirnya saat itu aku nangis. Setelah nangis aku telepon temen aku, kebetulan dia ngekos. Terus aku telepon, Put, gue mau ke kosan lu deh sekarang, bisa nggak kalau gue ikut tinggal juga di sana? Saya kayak gue gak bisa deh kalau misalkan harus tinggal di rumah lagi. Mm-mm. Terus kata dia, kenapa cerita, ayah lu Mm. mulai lagi berulah lagi. Oh, tahu dia. Ya dia tahu. Lu diapain di rumah, Mm-mm. gimana cerita, nah ada aja ceritanya deh, yang penting sekarang boleh nggak nih gue kalau misalnya ikut tinggal juga. Oh ya nggak apa-apa sih, lu kesini aja, tinggal di sini aja nggak apa-apa. Akhirnya Mm-mm. aku packing barang, Mm-mm. nggak mikir banyak, aku packing barang, masukin baju-baju aku semua, aku pergi. Jadi Mm. pas aku pergi itu orang tua aku nggak ada yang tahu. Terus nyariin dong.
Nah, pas aku di kosannya Putri, teman aku Mm-mm. ceritain Mm-mm. semuanya, terus dia kaget, Mm-mm. nggak nyangka gitu ya, maksudnya kayak Mm-mm. kok bisa gitu loh kakak sama ayah aku berani kayak Mm-mm. gitu. Mm-mm. Akhirnya dia bilang, udah nggak usah pulang lagi ke rumah, lu diem aja di sini. Kalau misalkan lu nggak berani izin sama mama lu, biar gue yang izin. Ya, Ganteng, masih muda, siapa sih yang nggak mau? bener. Itulah. Nah, terus apa dari dua kisah tadi dengan ayah tiri, sama kakak tiri, dan sama di lokasi itu yang bisa kamu bagikan untuk para cewek-cewek di luar sana? Kayak buat cewek-cewek di luar sana, pinter-pinter jaga diri, jangan apa ya, jangan karena kalian takut, terus kalian diem aja gitu, kayak Mm-mm. ngebiarin aja, jangan. Kalau Mm-mm. kalau kalian masih bisa lawan, lawan. Ja- Tipsnya untuk yang punya ayah tiri dan kakak tiri seperti kamu? nah ya kalau misalkan nasibnya sama, kita nasibnya sama, speak up deh, kayak ngomong. Udah. Kalau bisa ngomong, kayak Mm-mm. biarin aja semua orang tahu. Mm-mm. Karena kalau misalkan didiemin tuh dia malah jadi Keenakan, keenakan bener. gitu. Jadi harus berani sih. Tipsnya harus berani, jangan takut. Ya, Ganteng, masih muda, siapa sih yang nggak mau? bener. Itulah. Nah, terus apa dari dua kisah tadi dengan ayah tiri, sama kakak tiri, dan sama di lokasi itu yang bisa kamu bagikan untuk para cewek-cewek di luar sana? Kayak buat cewek-cewek di luar sana, pinter-pinter jaga diri, jangan apa ya, jangan karena kalian takut, terus kalian diem aja gitu, kayak Mm-mm. ngebiarin aja, jangan. Kalau Mm-mm. kalau kalian masih bisa lawan, lawan. Ja- Tipsnya untuk yang punya ayah tiri dan kakak tiri seperti kamu? nah ya kalau misalkan nasibnya sama, kita nasibnya sama, speak up deh, kayak ngomong. Udah. Kalau bisa ngomong, kayak Mm-mm. biarin aja semua orang tahu. Mm-mm. Karena kalau misalkan didiemin tuh dia malah jadi Keenakan, keenakan bener. gitu. Jadi harus berani sih. Tipsnya harus berani, jangan takut. Get my